warga Kelurahan Muara Kembang keluhkan terkait jembatan dan jalan rusak. Tenggarong, Media Reformasi. Beberapa waktu lalu, tim redaksi SKO Media Reformasi menindaklanjuti laporan warga Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terkait jembatan dan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak. Akibatnya perekonomian warga terganggu, juga warga membutuhkan perhatian pemerintah terkait kurangnya tenaga medis, pendidikan, dan lainnya. Tim redaksi langsung mengklarifikasi. Abdul Wahab Sarani atau Ketua RT Muara Kembang mengatakan, masyarakat yang di bawah ini bertanya-tanya kok bisa di kabupaten terkaya penghasilannya, kok infrastrukturnya kayak gini. Di sini kita mengalami kekurangan sekali pembangunan infrastruktur, baik tentang pembangunan jalan dan jembatan, juga tenaga medis, maupun terhadap pendidikan kita yang sangat tertinggal dengan wilayah lain. Dan kita harapkan juga mengenai penghijauan. Apalagi di tempat kita ada sumber kekayaan yang bisa diandalkan seperti tambang migas dan tambang batu bara, kata Abdul Wahab Sarani. Kami di sini sering banjir karena penghijauan tidak ada. Ada tetapi di pinggir pantai, seharusnya kan di darat ini, karena walaupun bangunan kita Mas Intan berlian, tetapi alam kita tidak bersahabat, maka sia-sia. Yang utama fasilitas umum seperti infrastruktur kita tidak memadai, juga itu yang kami harapkan karena itu adalah urat nadi kesejahteraan kami, baik perdagangan, pertanian, dan lainnya. Jelas Abdul Wahab Sarani. Semoga ini bisa tersampaikan dengan pemimpinan yang berwenang di atas ya kan. Ini harapan kita itu masyarakat di bawah. Kalau Bapak tadi kita sambung soal tanah, kita sudah ada persiapan tanah hibah untuk pembangunan sekolah menengah ke atas. Karena di sini terus terang aja kalau untuk jumlah penduduk lumayan sudah ya kan. Jadi makanya kita kemarin punya wacana kemarin kita tanyakan kok bisanya waktu kita tahun 80-an ini status desa toh diambil alih oleh kabupaten, kenapa kita jadi kelurahan? Jadi itu jadi pertanyaan juga itu kemarin PR dan kita, sedangkan ini mohon maaf ya yang saya yang kita panggil yang bincang-bincang dengan anggota lucu bilangnya daerah Muara Jawa ini, kita bilangnya waktu tahun 80-an kita status desa diambil alih kabupaten kelurahan, sedangkan kelurahan anggaran ya terbatas juga bilangnya. Nah makanya kita juga kemarin punya cita-cita ingin memekarkan desa. Sebetulnya kita sudah mengajukan ke anggota dewan untuk pemekaran desa supaya bisa terangkat pembangunannya, pemerataan. Jadi adanya, mohon maafin ada proposalnya kita buat kemarin pemekaran desa yang kita diajukan di proposal. Ceritanya sudah sampai, nggak tahu sampainya di mana, pusat atau kabupaten aja nggak tahu kita. Dibawakan oleh anggota dewan dari fraksi Golkar. Cita-cita kita kemarin memekarkan sampai Handil Petinggi ini RT 14 sampai Muarogo. Karena kalau ini luas wilayah kita kan ada di situ pertanya itu. Ada kopiannya nggak? Nggak adanya Pak. Kalau memang Bapak nanti kita dijilidkan lagi. Nah, jadi begini Pak, maksud saya siapa tahu Pak dengan adanya ini, dengan kita tahu kita nyampaikan itu berdasarkan bukti fakta. Nah jadi ketika orang tanya klarifikasi ke kita, ke pemberitaan kita, masyarakat di sini pengen berharap ini karena untuk pemerataan pembangunan demi untuk kemakmuran masyarakat, maka masyarakat punya keinginan untuk terjadi pemekaran wilayah, ya supaya pertama ada inti pokok supaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, cuman kan itu kan semua itu kan ada persyaratannya. Dalam pemekaran desa, misalnya kelurahan itu lari ke pemekaran desa minimal ngitung dari kakak jiwanya memenuhi syarat atau tidak.
terus kemudian terhitung dari luasannya, luas wilayahnya apa masuk dalam apa itu kategorinya, tidak, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau memang itu sudah masuk, nah kita berharap pemerintah bisa sedikit banyak menyikapi usulan dari masyarakat. Nah, inilah yang saya perlu bukti otentiknya nanti, tolong nanti disiapkan. Jadi ada istilahnya kita mengangkat masalah ini loh buktinya kan. Jadi nanti insya Allah maka kita coba, kalaupun nanti ada Bapak menyerahkan itu sekitar tahun berapa Pak? Ini kalau kita Penyerahannya ke anggota dewan. ini kan kita buat ini kemarin di 2016. Nah, penyerahan selesai diserahkan sama dititipkan kepada anggota dewan tahun berapa? Ya sekitar itu juga 2000, karena ini kan dibuat ini 7 bulan baru selesai. Iya. Karena titik koordinat apa, jumlah penduduk, jumlah jiwa yang secara keseluruhan yang mau dimekarkan berapa RT, yang sebelum jumlah keseluruhan berapa RT, jumlah jiwanya apa, itu sampai sama kemarin kurang lebih 7 bulanan. Begitu selesai baru serahkan ke anggota dewan. Jadi artinya 2000 berapa tadi buatnya? Ini kita 2016 ini. 2000 penyerahan 2016 juga ya. Nah itu Pak sama anggota dewan siapa namanya? Ini kan Pak Haji Jais. Pak Haji Jais. Pak Haji Jais di Kukar ya. Ya bukan. Nah, nanti insya Allah kita mau silaturahmi sama beliau. Cuman tolong saya minta kopiannya supaya ini Bapak pernah nggak terima ini Ya. sampai jauh mana, itulah yang bisa kita lakukan untuk Bapak ya. Terus kemudian Pak, ini saya tanya sedikit, mayoritas penduduk yang ada di RT berapa ini Pak? RT 14. Nah ini Pak, pencarian pokoknya apa? Di sini kan nelayan, perkebunan sawit. Apa itu? Sawit. Sawit. Ya tumpang sari lah, termasuk kelapa, pisang, padi, pertanian. Cuman yang pada inti mayoritasnya apa? Nelayan dan perkebunan. Nelayan sama perkebunan, Ya. utamanya perkebunan sawit ya. Nah, sekarang ke nelayan, ada nggak kendala? Kalau yang Bapak rasakan dalam usaha di nelayan sini, apa yang menjadi kendala masyarakat? Di sini memang nelayan itu, itulah tadi, tidak adanya tempat wadah untuk Pelelangan ikan. ya itu harapan kita. Oh ya. Ya, karena ada pembuktian sudah dermaga itu. Ada bangka, cuman kada ada tempat Ya. pelelangan. Makanya kita dulu Pak sekitar tahun 2009 sampai 2010 kita harapkan di daerah kita ini ada tempat pelelangan ikan, karena mayoritas nelayan tambah ikan apa kan harus ada tempat pelelangan. Kita kemarin sudah dapat proyek itu senilai 600 juta zamannya Ibu Rita. Terus kemudian sudah dibangunkan. Cuma kita kemarin pada waktu itu kita merubah konstruksi, kalau bisa Pak cor. Nah, bilangnya enggak bisa nih Pak, karena ini memang proyek itu proyek peralihan aja, cerita nggak tahu di mana kemarin dia, atau di Teluk Dalam kah mau diletakkan, atau di Muara Jawa mana kah dipindahkan ke sini. Karena itu usulan ya baru orang tepat dilihatnya kan Jajapo ini pintu gerbangnya Kalimantan Timur, khususnya Kota Kartanegara. Di sini aktivitas nelayan banyak kita di sini. Cuma kita harus harapan kita ada tempat pelelangan ikan. Kenapa kita menginginkan itu? Satu, lapangan kerjaan kerakyatan untuk masyarakat, memudahkan juga para nelayan menyalurkan hasil tangkapannya kan tidak jauh. Kadang-kadang kita juga seperti pedagang ikan dari Mamuju, dari Balikpapan lewat sini semua. Lantas kita ke Samarinda lagi, ada bawa ke sini. Sedangkan ikan dari Mamuju kadang-kadang 15.000, 17.000, ikan tidak tentu. Kalau musim banjir yang murah. Dan berhubung beli dari sana bawa ke sini sampai 35, 25, bisa 30. Nah, arah-arah kabarnya kita ada di sini tempat pelelangan ikan. Nah, itu. Sekarang bahwa itu kan sudah dibangun. Sudah dilaksanakan belum? Ya, cuma ini tadi tadinya kan kita meminta dari pemerintah kalau bisa ada pasar impres juga di sini kan. Nah, bukan, nanti tuh tempat pelelangan ikan tadi sudah bisa dioperasikan.
Bisa cuma saat ini kan itu tadi karena kita di sini itu 2010 selesai bangunan itu ternyata ya sesuai dengan permintaan kita. Coba kemarin cor karena di sini kalau ulin ada namanya kapang butuh air karena antara air asin dengan air tawar. Makanya harapan kita minta cor kemarin. Berhubung sudah ditandatangani bupati, anggota dewan tidak bisa dirubah Pak, terima aja dulu ini. Nah begitu maklumlah kita di masyarakat ini kan di kampung ini, walaupun sebagian ada pengusaha belum tentu ada mau melirik ke tempat Sektor pelelangan, itu. iya sektor itu. Nah makanya kita selalu melobi kalau ada investor menanamkan mereka. Termasuk tadi beliau tuh Pak Hamid itu tadi. Ya, coba berhubung ini tadi COVID macet. Oke. Nah itu Jadi- harapan kita. Jadi seperti Iya, itu. iya, ya, iya, Pak. Pak. Cuman Betul. itu bangunan artinya selama ini bangunan itu belum bisa Belum. dimanfaatkan. Sudah dibangun karena ada konstruksi yang menurut para nelayan di sini Ya. kurang Pas. pas, bukan Pak RT ya. Iya. Menurut nelayan yang kurang pas karena melihat dari pertemuan antara air sungai dengan air Ya. tawar dengan air laut ini Ya. yang dikhawatirkan akan mempengaruhi dari struktur bangunan, maka diajukan tentang pencoran batu atau coran tadi. Cuman karena sesuai dengan anggaran yang tersedia mungkin belum memungkinkan, mungkin karena kita juga kan tidak tahu itu Pak. Nah jadi insya Allah nanti kita ambil dokumennya juga. Nah insya Allah itu nanti kita akan coba kita adakan. Dulu mohon maaf Pak, Kepala Dinas Perhubungan itu masih Pak Ridoni Tenggarong. Tolong Pak dirubah ini. Karena dulu kita setiap handil ada semua dermaganya. Kenapa sekarang ini hilang semua? Karena itu paling lama itu bangunan itu paling lama. 4-5 tahun, 6 tahun sudah roboh, nggak bisa sudah karena dia makan kapang, butuh air itu. Oh gitu. Iya Pak. Makanya Bapak usulkan Ya. dicor. Dicor. Berhubung tadi ini proyek limpahan aja ya, nggak mau kita Terima aja apa adanya. ya sudah Pak, saya terima. Itu artinya sudah bersyukur dapat Bersyukur. kan Dapat. daripada kada dapat Ya. kan. Reporter SKW Media Reformasi Hamziana Putri melaporkan dari Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.